Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, Warahmatullahi. selamat pagi semuanya. Eh, Kembali lagi kita pada pagi hari ini bertemu dengan Mister di pembelajaran eh, ilmu pengetahuan alam ya untuk kelas 8. Dan pagi ini kita akan membahas tema yang baru ya. Kalau kemarin kan pada hari kemarin kalian hari Selasa kemarin sudah ulangan harian yang keempat. Ya nanti kalau ada kekurangan, Mister akan remedial. Nanti Mister akan sampaikan di akhir pembelajaran. Nah untuk tema hari ini ya, yaitu yang bisa kalian lihat di sini ya judulnya adalah ya pada tema besarnya adalah sistem pencernaan manusia yang ada pada bab 5 kalian di buku paket kalian. Nah, untuk pembahasan pada pertemuan hari ini yaitu dikhususkan pada jenis dan fungsi zat makanan bagi manusia. Ya, jadi kita akan bahas makanan. Nih, enak kan pagi-pagi kita bahas makanan. Untuk yang belum makan disegerakan makan biar tidak sakit lambungnya, biar tidak perih ya. Nanti kalau sudah mah itu susah untuk diobati ya. Jadi harus dijaga. Nah, tentunya apa yang akan dibahas di pembahasan hari ini kita akan simak ya, dalam penguraian materi pada hari ini oleh Mister. Nah, materinya itu uh, sesuai dengan apa yang akan ditujukan dalam pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama adalah ya tujuan pembelajarannya Ananda semua ya dapat menjelaskan kembali jenis-jenisnya ya jenis-jenis ya dan fungsi zat makanan bagi manusia, bukan jenis makanannya tetapi jenis zatnya, jenis zat makanan. Terus fungsi zat makanan bagi manusia, ya bagi kita. Terus mengembangkan sikap disiplin dan kejujuran dalam kehadiran dan absensi. Ya salah satunya harus absensi sesuai dengan kehadiran. Ya, terus juga nah, jangan telat ya seperti itu. Dan kejujurannya jangan memakai nama orang lain atau jangan hanya absen saja tetapi materinya tidak diperhatikan. Nanti yang rugi bukan siapa-siapa tetapi Ananda sendiri. Nah, terus mengembangkan sikap gemar membaca, gemar menulis, ya, berpikir kritis dan kreatif melalui kegiatan pembelajaran dan penugasan. Tugas untuk materi hari ini itu bukan tugas yang akan distorkan, tetapi yang harus Ananda kerjakan. Itu pun sesuai dengan prinsip kejujuran ini dan prinsip disiplin. Ya, Ananda harus disiplin mengerjakan apa yang Mister pinta dan kejujurannya karena Mister tidak meminta untuk dikumpulkan ya. Tetapi Ananda harus tetap jujur untuk mengerjakan. Tugasnya gampang. Tugasnya adalah hanya mencatat pada buku pelajaran pada buku catatan pelajaran kalian masing-masing ya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja materinya hari ini. Nah, sebentar. Nah, sistem pencernaan pada manusia. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang manusia, ya sebagai makhluk hidup, manusia itu adalah makhluk hidup. Dan sebagai makhluk hidup, ciri-cirinya adalah makan dan minum, memerlukan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini bukan hanya sekedar dikunyah dan ditelan, ya, Ananda,
tetapi mereka memiliki fungsi masing-masing. Makanan ini bermacam-macam. Ada makanan yang hanya terlihat enak saja, tetapi pas dirasakan kurang enak. Ada yang kurang enak tapi bergizi, ya. Ada yang enak juga bergizi, seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, kalau jenis-jenisnya dari nama-namanya, wah, Anda bisa perhatikan gambar di samping ini, ya. Pada gambar di samping ini jenis makanan ini adalah jenis-jenis makanan yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari dan sering kita mengkonsumsinya, ya. Di sini ada roti, ada jagung, ya. Ada nasi, ada ubi manis, ada singkong, ada olahan, ya, berbentuk kue ataupun apa. Ya, ini adalah kue lapis. Seperti itu, dan bahan-bahannya ini seperti di sini, ya. Ada kacang-kacangan, ya, ada biji-bijian, ada telur, ada susu dan yang lainnya, ya. Nah, jenis-jenis makanan ini memiliki fungsi, ya, memiliki fungsi masing-masing. Karena apa? Karena memiliki kandungan atau zat pada makanan tersebut. Berdasarkan, ya, kandungan dan zat yang dikandung pada makanan, itu makanan digolongkan menjadi beberapa jenis. Nah, sebelum ke sana, mari kita baca slide apa yang Mister sampaikan pada slide ini. Ya, zat makanan, ya, yang nantinya akan dibagi-bagi ini disebut juga biomolekul. Kenapa? Karena merupakan senyawa. Ingat, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Ya, senyawa itu gabungan dari dua unsur. Unsur boleh unsur antara unsur, boleh unsur dengan senyawa yang membentuk atau menimbulkan sifat baru, ya. Atau molekul kimia, ya. Senyawa itu molekul kimia karena terjadi perubahan rasa, sifat, dan yang lain sebagainya yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan baik. Ya, bio itu hidup, molekul senyawa. Jadi makanan, ya, yang disebut dengan biomolekul artinya adalah, ya, molekul kimia sebagai sumber energi untuk, ya, untuk mengasih energi, ya, semua aktivitas dalam aktivitas kehidupan tubuh kita, pembelahan sel dan yang lainnya, ya. Ini diambil energinya dari biomolekul. Biomolekul itu adalah zat makanan, ya. Zat makanan tersebut dapat dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh manusia atau oleh makhluk hidup, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro adalah, kalau berdasarkan jumlahnya, adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan secara banyak. Kalau zat makanan mikro hanya dibutuhkan sedikit, jangan banyak-banyak, ya. Jadi berdasarkan jumlahnya yang dibutuhkan oleh tubuh, zat makanan dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada zat makanan makro, yaitu zat makanan yang jumlahnya itu harus banyak, ya. Dimasukkan ke tubuhnya, kita makannya, ya, itu harus banyak. Kalau zat makanan mikro tidak banyak, hanya sedikit saja. Kalaupun banyak itu langsung nanti kita diperlukan sama tubuhnya sedikit kalau zat makanan mikro. Tapi kita misalkan lebih dari apa yang tubuh kita butuhkan makan zat makanan mikro ini, maka dia akan dikeluarkan melalui proses sekresi, ekskresi dan yang lainnya. Ntar keluar dulu, ntar masuk lagi ya. Iya. Soalnya kalau kedengeran. Iya. Oke, nah berdasarkan kandungannya,
zat makanan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada karbohidrat. Ini ketutupan sama gambar. Karbohidrat itu apa? Dari kata karbo dan hidrat. Ya, karbo itu adalah arang dari karbon, ya. Karbon berarti hidrat yang mengandung unsur karbon. Ya, jadi dia unsur struktur kimianya berupa untaian rantai karbon, ya. Fungsinya adalah sebagai sumber energi utama dan tidak dapat digantikan oleh sumber energi yang lainnya pada beberapa organ, semisal otak. Ya, jadi otak juga memerlukan kandungan dari karbohidrat, energi dari karbohidrat. Seperti yang kita lakukan sekarang dalam proses mengingat materi yang Mister sampaikan sekarang, itu otak kan memproduksi yang kemarin Mister sampaikan itu dendritnya, yaitu menggunakan pembelahan-pembelahan sel dan energinya itu dari karbohidrat. Ya, karbohidrat nantinya dikeluarkan, dibelah energinya menjadi ATP, dan ATP itu nantinya yang akan digunakan sebagai energi, dikirimkan ke organ-organ yang memerlukan energi tersebut. Terus ya fungsi yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Jadi karbohidrat selain sebagai sumber energi, ya juga sebagai penjaga pH tubuh, ya pH tubuh. Tingkat asam dan basa dalam tubuh kita itu diseimbangkan oleh kandungan karbohidrat, ya. Penetralisir pH, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, atau dalam kata lain penyeimbang pH tubuh. Fungsi selanjutnya adalah membantu proses penyerapan kalsium. Dengan adanya karbohidrat, penyerapan kalsium nantinya akan lebih mudah. Khususnya kalsium itu digunakan untuk pertumbuhan dan regenerasi sel tulang, seperti itu, dan yang lainnya juga ada, ya. Terus bahan pembentuk senyawa kimia yang lain, ya. Jadi karbohidrat ini bisa menjadi bahan pembentuk senyawa yang lain dalam tubuh kita. Ya, misalnya lemak dan protein. Kita banyak makan karbohidrat. Ya, lama-kelamaan lemak kita juga akan semakin membesar. Tubuh kita akan semakin gempal, ya, dengan terbentuknya lemak dan protein karena penumpukan karbohidrat pada tubuh kita. Dan kalau pada taraf tertentu itu tidak menyehatkan, malah tidak menyehatkan, karena nanti bisa terjadi kelebihan berat badan, ya, yang disebut dengan obesitas. Nah, terus fungsi yang selanjutnya adalah berperan penting dalam penurunan sifat. Ya, kemarin hereditas. Belum ya, di kelas 9. Hereditas itu adalah penurunan sifat. Ya, jadi sifat yang dari orang tuanya itu bisa diturunkan oleh hereditas, ya, dalam genosom. Ya, misalnya, ya, perannya adalah misal peran karbohidratnya dengan atom C5 buah merupakan komponen asam nukleat, DNA dan RNA, seperti itu. Ini nanti secara lebih jelasnya akan Mister jelaskan di kelas 9. Seperti yang Mister kemarin jelaskan, bulan kemarin jelaskan ke kelas 9. Oke, jenis yang kedua, kandungan yang kedua tadi ada karbohidrat, ya. Yang kedua adalah yang kedua adalah jenis makanannya adalah zat makanannya adalah protein. Nah, protein ini, ya, ini adalah kelompok dari protein. Ya. Protein ini fungsinya ada beberapa. Pertama, untuk pertumbuhan, terus perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Nah, ini fungsi protein. Terus juga merupakan sumber energi. Setiap 1 gram protein menghasilkan energi sebesar
4,1 kalori. Ya, nanti ada perhitungannya untuk tiap gram dalam protein, karbohidrat itu ke dalam energinya dan satuannya kalori. Ada perhitungannya ya. Nah, terus yang fungsi selanjutnya dari protein adalah penyusun hormon, zat antibodi, dan organela lainnya. Organela itu adalah bagian-bagian yang ada dalam sel. Ya, jadi penyusun hormon, ya, hormon-hormon kan banyak di dalam kita, ya, jenis-jenisnya banyak. Terus zat antibodi itu untuk menolak atau untuk memerangi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita atau memasuki tubuh kita. Dan organela lainnya. Kalau organela adalah bagian-bagian dalam sel. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Ya, jadi ada fungsi yang sama antara protein dan karbohidrat. Oke, berdasarkan asalnya, protein itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ya. Ada protein yang berasal dari hewan yang disebut dengan protein hewani. Ada protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, yang disebut dengan protein nabati. Ya, ada protein hewani, ada protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, dari daging, dari telur, dari susu, dan yang lainnya. Ya, kalau protein nabati itu dari tumbuh-tumbuhan, boleh kacang-kacangan, ya, biji-bijian dan yang lain sebagainya. Ya, ya, selain daging itu bisa kalau untuk protein hewani itu bisa berasal daripada ikan. Terus daging juga, susu, telur, larva serangga. Ada di beberapa daerah yang memakan larva serangga, seperti misalkan daerah Papua atau Irian Jaya yang memakan larva serangga dalam sagu. Terus lebah, belalang, laron, kepompong, ya, di beberapa daerah hal-hal yang disebutkan barusan yang agak tidak lazim kalau mungkin di kita, tapi belalang mungkin di kita juga banyak yang makan. Terus protein nabati. Jadi protein nabati adalah protein yang terdapat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, terdapatnya pada kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Yang pada umumnya, ya, protein nabati dari tumbuhan ini, ya, kandungan proteinnya tidak selengkap protein dari hewan. Jadi lebih lengkap protein dari hewan, kecuali pada kacang-kacangan seperti kacang kedelai, ya, bukan keledai, kedelai. Ya, jadi kecuali pada kacang-kacangan seperti kacang kedelai. Ya, jadi protein hewani itu lebih lengkap kandungan proteinnya daripada protein nabati. Kecuali pada kacang-kacangan seperti kedelai. Ya, selain kedelai ada kacang hijau. Makanya untuk meningkatkan kandungan protein anak-anak, ya, biasanya di posyandu ada makanan tambahan untuk balita itu berupa bubur kacang hijau, ya, atau untuk kita orang dewasa bisa dengan tempe, ya, seperti itu. Ya, tempe, tahu itu protein yang bagus dan proteinnya hampir sama dengan protein hewani. Ya, kalau protein selain kacang-kacangan itu tidak selengkap protein dari hewani, ya. Selanjutnya, ya, jenis selanjutnya fungsi makanan, zat makanan adalah lemak. Lemak kalian pasti tahu, ya. Karena di sekeliling kita juga sudah banyak lemak. Maksudnya yang digunakan baik dalam memasak ataupun penyedap rasa.
Ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam tubuh kita juga ada lemak, biasanya membentuk lipatan-lipatan tubuh, ya, terus jadi apa? Penumpukan, ya, penumpukan zat karbohidrat yang menjadi, kalau kata orang, menjadi gemuk. Nah, fungsinya lemak sendiri itu ada 3. Pertama, sebagai pelarut vitamin. Jadi vitamin tidak akan larut pada tubuh kita kalau tidak ada lemak. Ya, jadi untuk melarutkan vitamin itu menggunakan lemak. Ya, karena fungsi lemak adalah sebagai pelarut vitamin, khususnya vitamin A, D, E, dan vitamin K. Nah, terus juga ya, lemak itu sebagai penahan rasa lapar karena lemak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna sebagai apa? Maaf, yang lebih lama untuk dicerna. Jadi lambung kita itu lebih lama mencerna makanan dalam bentuk lemak daripada makanan yang mengandung protein atau karbohidrat. Ya, terus fungsi lemak juga kalau yang tidak ada di dalam tubuh kita, misalkan dari lemak hewani, ya misalkan dari ayam, dari susu, ya, dari daging yang lainnya, itu ada yang digunakan sebagai penyedap makanan. Ya, ada yang rasa sapi, ada yang rasa ayam, ya seperti itu. Biasanya itu diambil dari lemaknya. Terus lemak juga sebagai pelindung alat-alat tubuh. Karena lemak itu kan kita bayangkan bahwa lemak itu empuk. Jadi kalau ada benturan-benturan, bagian-bagian yang berada yang diselimuti oleh lemak tersebut akan tidak akan terlalu rusak atau mengalami benturan yang fatal karena terlindung oleh lemak yang lebih empuk seperti itu. Oke, selanjutnya selain lemak, ya ada vitamin. Nah, vitamin ini macam-macam, ya. Kalau kita pergi ke apotek yang sudah protein vitamin yang dikemas itu ada B kompleks, ya, dan ada multivitamin dan sebagainya. Nah, biasanya ada yang dari sayur-sayuran yang dikapsulkan. Nah, kalau yang paling bagus vitamin itu yang langsung dari bahan makanan freshnya atau yang segarnya. Bisa dari sayur-sayuran, ya biasanya sayuran-sayuran yang mengandung vitamin tertentu itu juga bisa dicirikan dengan warna dari sayuran tersebut. Misalkan sayuran berwarna merah itu biasanya lebih banyak mengandung vitamin A. Yang berwarna oranye mengandung vitamin A itu, ya. Jadi ada ciri-cirinya juga pada pada sayuran ini dan buah-buahan ini lebih banyak untuk vitaminnya, ya. Nah, vitamin yang larut dalam lemak itu adalah tadi seperti yang disebutkan, ada vitamin A, D, E, dan K. Dan yang larut dalam air hanya vitamin B dan vitamin C, ya. Jadi kalau vitamin B dan vitamin C dia larut dalam air, tidak usah menggunakan lemak. Ya, kalau untuk A, D, E, dan K dia harus menggunakan lemak. Ya. Fungsinya adalah sebagai pengatur proses-proses kimia dalam tubuh. Ya, jadi mengatur proses-proses kimia dalam tubuh seperti itu. Nah, yang selanjutnya selain vitamin, ya, yang terakhir adalah mineral. Garam mineral mudah larut dan mudah diserap tubuh tanpa proses pencernaan, ya. Berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh, mineral dapat dibedakan menjadi 2, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, yang meliputi contohnya seperti kalium, kalsium, natrium, fosfor, magnesium, belerang atau sulfur, dan
klor ya atau klorin. Nah, yang kalau mikroelemen yaitu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Misalnya besi. Ya, kalau kebanyakan itu malah bisa jadi racun dalam tubuh kita. Misalnya besi atau Fe, ferum, mangan, ya, kobalt, terus molybdenium, Mo dan selenium. Ya, kalau yang mikroelemen itu hanya sedikit saja. Kalau misalkan kebanyakan itu malah tidak baik untuk tubuh seperti itu. Untuk bandot yang mau masuk, ya, Mister tidak bisa approve karena tidak ada dalam absen. Nah, syarat-syarat makanan itu dalam Islam adalah halalan thayyibah. Nah, oleh karena itu syarat-syarat makanan yang baik harus memenuhi caranya, ya, menurut halalan dan thayyibannya harus seperti ini. Dia harus bergizi. Juga cukup mengandung kalorinya dan mudah dicernanya. Kalaupun bervitamin tapi tidak mudah dicerna, itu keluarnya akan seperti itu juga. Dan energi yang di dalamnya, kandungan yang ada di dalamnya tidak bisa diserap oleh tubuh atau sistem pencernaan manusia dari lambung sampai ke usus sampai nanti dikeluarkan lagi. Ya, dan yang seterusnya adalah higienis. Dalam artian higienis ini tidak mengandung bakteri-bakteri atau virus ataupun yang lainnya yang bersifat patogen yang bisa merusak sistem pencernaan tubuh kita atau menular ke sistem yang lainnya. Seperti itu, ya. Nah, demikianlah materi yang Mister sampaikan, yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya Mister minta maaf, ya, dan Mister ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Untuk tugasnya Mister akan sampaikan dalam absensi, ya. Terus nanti di GC juga akan ada pengumuman di GC karena di GC-nya ya penugasan kemarin ulangan. Tugas catat, Mister.